Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya sehat-sehat Ibu. Syukurlah ya. Berarti pertemuan kita ini dalam keadaan bahagia ya Bu ya. Pastinya Bu. Oke. Bu, Iya. sebentar lagi kan Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu. Iya Bu. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang Ibu ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan praobservasi, ya kan? Tapi sebelum saya menanyakan 3 pertanyaan kepada Ibu, saya juga mau menyampaikan bahwa ada beberapa rubrik penilaian yang akan Ibu ketahui juga ya. Karena di rubrik penilaian itu ada yang namanya 3 kompetensi dalam pembelajaran coaching, ya kan? Yang pertama itu ada presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot, gitu ya Bu ya. Oke Bu, saya akan bertanya kepada Ibu, kira-kira nih kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Kompetensi yang saya kembangkan itu Bu, yang pertama itu ada present. Oke. Yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, mantap. Terus kira-kira nih bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, nah kira-kira menurut Ibu apa harapan Ibu nantinya dari hasil observasi yang akan dilakukan ini? Tentunya Bu, harapan saya dengan adanya coaching ini akan membantu saya menemukan solusi dan strategi penyelesaian dalam permasalahan yang saya hadapi nantinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta Bu. Mantap sekali ya Bu, berarti Ibu sudah sangat siap lah ya untuk melaksanakan Siap, Bu. coaching ini ya. Siap sekali. Oke, baiklah Ibu, kalau gitu dilanjutkan coachingnya. Selamat berkegiatan coaching. Oke Bu ya. Oke, Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Wita. Selamat siang Ibu Selvi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu, walaupun kondisi pada saat ini sangat sibuk ya Bu ya. Kalau Ibu bagaimana Bu kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya baik juga Ibu. Kira-kira apa kendala yang Ibu alami sekarang ini Bu? Iya Bu, adapun kendala saya yang saya alami saat ini adalah mengenai pekerjaan saya Bu ya. Saya sebagai seorang guru BK, saya mengalami kendala itu komunikasi dengan siswa saya Bu. Adanya keterbatasan komunikasi saya dengan siswa saya karena siswa saya tersebut Bu enggan masuk ke ruangan BK. Seperti itu. Kira-kira apa tujuan atau kendala yang diharapkan dari percakapan ini Bu? Adapun tujuan dari percakapan ini yang saya harapkan adalah Bu, siswa saya lebih terbuka ataupun siswa saya mau tanpa dipanggil itu mau berkunjung ke ruangan BK. Baik, dari masalah tersebut, kondisi ideal apa yang ingin Ibu harapkan dari murid dan yang memiliki masalah Bu? Iya Bu, adapun kondisi ideal yang saya harapkan adalah siswa saya tersebut mau terbuka datang ke ruangan BK itu sendiri tanpa saya panggil. Kemudian khusus untuk saya itu saya lebih pandai dalam berkomunikasi kepada siswa tersebut agar kendala-kendala tersebut bisa sepertinya saya ketahui apa penyebabnya. Nah, sekarang Bu ya, dari skala 1 sampai 10, pada kondisi sekarang, pada skala berapa yang Ibu bisa sampaikan Bu? Ya, untuk saat ini Bu mungkin skalanya masih 5 Bu dalam kondisi saat ini karena saya lihat juga apa yang saya harapkan masih betul-betul jauh dari yang diinginkan seperti itu. Jadi kira-kira apa langkah-langkah atau solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Ya, sebelum ke langkah-langkah sedikit saya identifikasi ya Bu ya. Iya Bu. Masalah saya tersebut seperti ini Bu. Sebelumnya saya juga agak bingung gitu kan bukan bagaimana masalah yang harus saya tangani lebih lanjut gitu kan Bu. Iya. Tapi saya lihat di sini saya harus introspeksi diri dulu bagaimana saya berkomunikasi dengan murid-murid saya seperti itu Bu. Jadi saya lihat mungkin untuk langkah-langkah pertama saya akan merefleksi diri bagaimana saya berkomunikasi dengan peserta didik,
Mungkin dari merefleksi diri tersebut saya akan lebih lanjut melihat ke depannya. Contohnya ketika saya memasuki ruangan melakukan bimbingan klasikal itu, saya akan ngobrol santai kepada siswa. Dari ngobrol santai tersebut saya mengajak siswa untuk berdiskusi agar mereka juga melihat bagaimana sih sebenarnya BK tersebut. Gitu. Bagaimana seharusnya mereka mensikapi ketika mereka ada masalah, mereka tidak enggan datang ke ruangan BK. Jadi tidak perlu tunggu dipanggil dulu ya kan, bukan ada masalah mereka tidak harus dipanggil dulu baru mereka mau mendatangi ruangan BK. Tetapi ketika mereka ada masalah, mereka berniat, oh iya saya mau sharing nih dengan Ibu Salvi. Seperti itu. Nah, sekarang apakah dengan metode tersebut bisa berhasil untuk mengatasi masalah Ibu? Saya rasa mencoba itu tidak salah ya kan, bukan? Mencoba itu tidak salah. Jadi saya yakin ketika kita mencoba, berusaha terus dengan melihat juga sebelumnya apa penyebab dari anak-anak tersebut enggan untuk mendatangi guru BK-nya, kemudian juga saya melihat dari diri saya sendiri juga bagaimana komunikasi saya dengan siswa saya tersebut, saya rasa akan nampak nanti keberhasilan dari langkah-langkah tersebut. Jadi menurut Ibu metode yang lebih spesifik untuk menyaring anak-anak yang bermasalah itu seperti apa, Bu? Seperti apa ya, Bu ya? Saya rasa mungkin harus saya buat secara runtun, mungkin metode-metode yang akan saya laksanakan nantinya itu contoh mungkin yang akan saya lakukan pendekatan konseling kelompok. Yang sebelumnya saya juga belum pernah melakukan konseling kelompok, kayak saya hanya konseling bimbingan klasikal aja itu secara menyeluruh di dalam kelas. Mungkin saya akan lakukan konseling kelompok dan kemudian konseling individual. Jadi saya rasa melakukan konseling kelompok dan konseling individual tersebut saya akan bekerjasama juga dengan wali kelas untuk melihat bagaimana perkembangan ataupun masalah-masalah yang dijumpai di dalam kelas, agar saya juga tahu ke arah kedepannya itu saya spesifikkan sosialisasinya itu kemana. Oke ya, baik Bu, saya sudah bisa menangkap masalah dan metode yang akan Ibu lakukan. Dari skala 1 sampai 10 ini ya Bu ya, kira-kira kondisi pendukung yang Ibu harapkan itu seperti apa Bu? Siapa aja yang ada Bu? Mungkin untuk saat ini setelah percakapan yang kita laksanakan tadi ya Bu ya, saya sudah bisa juga mengidentifikasi apa sih penyebab dari murid-murid tersebut enggan untuk datang ke ruangan BK. Itu mungkin skala yang berikutnya yang ingin saya harapkan itu skala 8. Kita tidak muluk-muluk, sebelumnya memang seharusnya kita harus optimis lebih baik. Contohnya skala yang kita capai itu mungkin 9 atau 10 perfect gitu kan, bukan? Tapi saya lihat dengan kondisi siswa saya yang saya hadapi sekarang, kemudian dengan lingkungan sekolah juga, saya rasa skala 8 itu sudah luar biasa gitu, ada peningkatannya. Jadi untuk mendukung skala 8 tersebut, saya berharap adanya kerjasama saya dengan wali kelas, kemudian saya dapat melakukan koordinasi juga dengan kepala sekolah untuk membahas masalah siswa tersebut dan melihat bagaimana cara solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah siswa tersebut. Seperti itu. Berarti sudah. Oke, bagaimana Ibu Rita setelah coachingnya, perasaannya bagaimana? Aduh, perasaan saya Bu sungguh sangat sudah lega ya Bu ya, sudah terjawab tadi. Permasalahan-permasalahan yang saya hadapi sudah terjawab dengan coaching tadi Bu. Oke. Nah, kalau Ibu sudah merasa senang dan lega nih, kira-kira nih ya pasti sudah bisa dong menilai diri sendiri. Kira-kira bagaimana Bu penilaian Ibu terhadap observasi yang Ibu lakukan tadi? Penilaian saya untuk observasi tadi Bu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baru dan observasinya juga sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Oke, sesuai dengan alur tirta ya. Iya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya Bu, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya dari observasi yang Ibu lakukan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, boleh silakan. Oke. Bu Wita, Ya. saya di sini memiliki beberapa catatan ya.
di sini sebagai pengamatan saya untuk Ibu. Mohon maaf Bu, saya bukan menggurui, tapi memang ini dari hasil rubrik penilaian yang sudah kita sepakati ya di awal. Iya, Yang pertama tujuannya sudah sangat jelas, bagus dalam pemaparannya. Kemudian pertanyaan yang diberikan dapat membuat coach menggali kemampuan yang dia miliki sehingga bisa percaya diri mengikuti lomba gitu tadi ya, mengikuti kegiatan maksud saya di situ ya. Oke, lalu pertanyaan untuk rencana aksinya, pertanyaan yang diberikan coach bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencananya, bahkan tadi berbicara tentang skala ya kan Bu ya. Iya, itu sangat menarik ya untuk mengatasi permasalahannya, dan itu menjadi refleksi diri dari si coach. Kemudian tanggung jawab, saya melihat di sini tadi Ibu bertanya tentang komitmen si coach. Komitmen yang dilakukan coach itu dapat mendukung untuk mengatasi masalah si coach, gitu ya Bu. Iya Bu. Artinya alur ceritanya sudah sangat bagus ya, rapi, tersusun dengan baik. Namun ada yang perlu saya lihat di sini yang perlu Ibu tingkatkan, yaitu ketenangan. Mungkin bagaimana ya, karena ini praktik mungkin kurang santai. Jadi ke depannya kalau bisa supaya tidak terkesan kaku, coba dengan santai gitu ngobrolnya. Itu saja ya Bu ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya Iya, Bu. untuk mungkin menjadi pasca observasi kita yang terakhir ini ada pertanyaan, apa yang menjadi tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu? Tindak lanjutnya itu ya Bu ya, saya menyadari masih banyak latihan dan untuk belajar lagi Bu, mendalami pemahaman tentang kompetensi coaching ini, dan dengan demikian saya akan lebih sering lagi mempraktekannya supaya terbiasa dan lancar dalam melakukan kegiatan coaching ini Bu. Oke, berarti harus siap terus untuk latihan demi mencapai ini ya, tujuan kita bersama lebih berkompetensi lagi gitu ya. Iya Bu. Wih, mantap sekali Bu Wita. Terima kasih Bu Wita untuk pelaksanaan coachingnya untuk hari ini ya. Iya, Bu. Dan sekali lagi luar biasa Ibu. Iya, oke Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Ibu Pita. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan sehat Ibu. Terima kasih ya Bu sudah hadir tepat sesuai dengan janji kita. Nah, saya ingin bertanya nih sama Ibu. Iya Bu. Kira-kira apa ya tujuan membuat janji dengan saya? Apakah ada yang mau Ibu sampaikan? Iya Bu Nia. Pertama-tama saya sudah mengganggu waktu Ibu. Saya ingin bercerita sama Ibu tentang masalah yang saya sedang hadapi di kelas Bu. Iya Bu. Tentang murid saya Bu Nia, ada murid saya kalau saya suruh mengerjakan tugas, dia sering mengganggu teman-temannya Bu ya. Jadi teman-temannya pada tidak konsentrasi lagi untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Kalau saya boleh identifikasi masalah dulu nih ya Ibu ya. Artinya Ibu sedang menghadapi masalah mengenai murid Ibu di kelas yang suka mengganggu temannya ketika belajar. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Saya perhatikan dari hasil percakapan kita hari ini ya Bu ya. Saya mendapatkan solusi bagaimana nantinya tidak melakukan hal-hal yang dilakukan selama ini Bu. Gitu ya Bu ya. Iya Bu ya. Saya dan murid saya konsentrasi dalam belajar dan tidak mengganggu teman-temannya, begitu Bu. Gitu. Nah, kalau boleh tahu ya, kira-kira bagaimana latar belakang si anak ini sampai-sampai dia bisa mengganggu temannya di kelas Bu? Tadi yang saya lihat ya Bu ya, dari tingkah laku si anak ini, sepertinya anak ini sedang mencari semacam perhatian yang ingin diperhatikan oleh teman-temannya Bu. Bahkan ingin juga diperhatikan guru, makanya sering mengganggu teman-temannya supaya dapat perhatian Bu. Berarti kurang perhatian, kayak gitu ya Bu? Iya, sepertinya seperti itu Bu. Jadi hal yang dilakukan kurang baik dong Bu, Iya selama ini. Iya. Jadi kalau harapan Ibu sendiri nih, sebagai guru si anak ini, seperti apa menurut Ibu? Saya berharap si anak ini ya Bu ya, sama seperti anak-anak yang lain Bu.
sepertinya dapat mengerjakan tugas dan jangan mengganggu teman-temannya, supaya teman-temannya tidak terganggu untuk belajar agar bisa berkonsentrasi saat belajar, Bu. Betul itu Bu. Itu cukup bagus ya Bu ya. Artinya dengan konsentrasi belajar hasil yang didapatkan pun kan pasti maksimal ya Bu. Iya, Bu. Jadi harapan Ibu kira-kira yang sudah Ibu lakukan ya, supaya nanti sesuai dengan harapan Ibu. Yang Ibu lakukan apa? Yang saya lakukan, Bu, selama ini mungkin masih kurang baik ya, Bu ya. Seperti biasalah, Bu, kalau kita sebagai guru selalu menghadapi banyak murid, kita hanya menyuruh duduk mengerjakan tugas, tapi tetap juga seperti itu yang dilakukannya, Bu. Iya ya, berarti Ibu sudah pernah menegur, mendekati si anak ini. Artinya udah ada hal lain yang dilakukan supaya si anak lebih memilih duduk tenang, tertib, dan tidak mengganggu temannya. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan? Memang, Bu, selama ini ada terbisik dalam pikiran saya, tapi belum saya lakukan, Bu. Oh gitu, apa itu Bu? Saya berkeinginan, Bu, saya akan melakukan pendekatan terhadap si anak ini. Ya. Apa penyebab si anak ini tersebut melakukan hal itu? Kalau boleh nanti saya akan mengunjungi orang tuanya, Bu, untuk memperjelas kenapa kelakuan anak itu seperti itu, dan saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru lain dan cara bagaimana menangani masalah anak tersebut, Bu. Setuju Bu, sangat-sangat setuju, karena itu cukup bagus ya menurut saya. Artinya Ibu sudah melibatkan orang tua siswa dan bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Nah, menurut Ibu kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Menurut saya, Bu, rencana ini akan saya laksanakan. Kalau menurut saya secepatnya, Bu. Mungkin saya lakukan dalam minggu ini, Bu. Oke, baguslah ya. Berarti Ibu akan memanggil orang tuanya untuk menanyakan apa yang menyebabkan si anak mencari perhatian. Iya, Gitu ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian karena Ibu tadi sudah membuat sudah menceritakan masalah-masalahnya, lalu membuat rencana, kira-kira nih komitmen Ibu ke depannya dari hasil percakapan kita ini apa? Menurut saya ya, Bu ya, kalau saya nantinya sudah melakukan rencana ini dan akan menemukan jawabannya, saya akan menerapkannya kepada si anak dari permasalahan yang saya hadapi dan mencoba melakukan pendekatan dan perhatian terhadap si anak tersebut agar bisa secara berkelanjutan nantinya, Bu. Oke, yang artinya Ibu tetap memberikan perhatian kepada si anak. Itu ya Bu ya? Iya, Bu. Ya, saya yakin itu pasti bisa lah Ibu melakukannya dan bisa mengembangkan ide-ide yang ada di dalam diri Ibu untuk melakukan pendekatan dengan si anak tadi, gitu ya. Satu lagi nih Bu, setelah kita melakukan percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Setelah melakukan percakapan ini, Bu, saya mendapatkan dari percakapan ini saya senang dan dapat mendengarkan permasalahan. Saya bisa menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya, Ibu ya. Dari percakapan kita ini saya menjadi dapat masukan mengenai permasalahan yang saya hadapi di